Ketika sepupu saya menikah, semua menelpon saya. Dipikir saya yang mengajak gitu. Padahal saya tidak pernah juga istilahnya menarik-narik atau apa. Nah, beliau ya maksudnya mualaf-mualaf sendiri, jadi tidak ada sama sekali campur tangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Genta Podcast bersama saya, Selamat Adi Priyatna. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah seorang atau mungkin sepasang suami istri yang dulu menjadi salah satu mungkin perintis, anggota awal dari berdirinya Mualaf Foundation. Jadi sekarang jadi Genta Mualaf Indonesia. Nah, mari kita sambut tamu kita pada kesempatan kali ini, yaitu Pak Gege dan Ibu Gege. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Gege, Bu Gege? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik, sehat. Sehat, Masya Allah. Memang saya kalau ingat Pak Gege, Bu Gege itu, kesan pertama saya adalah waktu itu kalau tidak salah Pak Gege gondrong ya. Oh iya, gondrong betul. Jadi memang kelihatan betul seorang seniman, pekerja seni. Tapi ada yang menarik. Kerjaan dia seni, cuman sebenarnya basic dia chef. Ya Pak Gege ya? Iya. Jadi chef yang nyasar kepada punya seni. Oke, Pak Gege, Bu Gege, pada kesempatan kali ini kita bincang santai ya. Kita istilahnya dalam program podcast ini GMI punya cerita. Yaitu kita ingin tahu lebih dekat, lebih dalam awal mulanya Pak Gege dan Bu Gege kenal Mualaf Foundation atau mungkin sekarang berubah jadi Genta Mualaf Indonesia. Monggo silakan kita sama-sama dengarkan. Monggo, silakan. Awal tahu Mualaf Foundation itu awalnya karena dikasih brosur sama salah satu kakak sepupu beliau itu kerja di airport di Garuda tepatnya, dia bagian radar. Khawatir kan saya baru masuk Muslim, takutnya nanti salah jalan gitu, jadi belajar lah. Kemudian saya mencari alamat. Waktu itu Mualaf Foundation baru berdiri di Gedung Keuangan ya. Oh iya, Gedung Negara. Waktu kita ada acara, betul. Kalau nggak salah itu kita nggak ada acara namanya tamu ya, temu akrab mualaf kalau tidak salah. Dan kita undang semua anggota mualaf Denpasar, Badung kalau tidak salah. Dan mungkin Pak Gege dan Bu Gege itu hadir ya. Iya. Terus tiba-tiba bertemu sama Bang Tekyu sama Mbak Budi. Oh iya. Ya, oh aku juga dapat brosur ini gitu. Tapi beliau nggak cerita soal beliau yang membuat logo gitu. Jadi Bang Teki itu salah satu sahabat saya. Kemudian istrinya juga mualaf kalau tidak salah ya, mualaf. Dan salah satu andil besar Bang Teki itu adalah dia desainer dari logo pertama Mualaf Foundation saat itu. Saya baru tahu ternyata Bang Teki temennya Pak Gege juga ya. Wah, jadi subhanallah ya. Jadi dunia itu sempit sekali jadinya ya. Saling menyambung, saling terkoneksi satu sama lain. Jadi habis itu ngapain lagi tuh? Setelah kita ketemu segala macam. Setelah itu kan programnya Mualaf Foundation masih sederhana waktu itu ya, cuma belajar ngaji, dan belajar ngajinya waktu itu masih di Masjid Sudirman. Oh, iya, betul. Numpang di sana. Nah, setelah itu pindah-pindah rasanya gitu. Ya betul. Iya, jadi dulu itu Pak Gege belum ada geraha. Belum ada geraha, betul. Kita masih merintis soalnya ya. Masya Allah. Sekitar tahun berapa itu? 2002. 2002, betul. Masya Allah, ingatannya luar biasa ya. Iya, bulan Juli 2002 itu. Iya betul. Jadi emang Mualaf Foundation waktu itu memang launching resminya ya bulan Juli ya, 2002. Dan kita waktu itu ya alhamdulillah bekerjasama dengan Masjid Agung Sudirman, kita dapat tempat sehingga kita tiap Sabtu sore ya habis asar kita ada pengajian ataupun belajar ngaji di sana ya. Salah satu anggota adalah Pak Gege dan Bu Gege yang kebetulan saat itu saya ingat betul rumahnya di Tuban Kute
naik motor Kawasaki KZ. Ya Pak Gege ya. Khas motornya. By the way, waktu itu baru nikah atau sudah lama nikah ya? Sudah hamil. Oh, Masya Allah. Sudah Waktu itu nikah udah berapa tahun itu? Nikahnya 2001. Oh, Masya Allah. Ya, Agustus 2001. 2021 ya? Ya. Jadi niatnya saya itu 3 tahun nikah baru hamil gitu. Niatnya, Oh, tapi gitu. nyatanya Pengennya ya? langsung hamil. Maksudnya ya nabung-nabung dulu, Oh, gitu. nyatanya langsung hamil. Maksudnya Masya Allah. jadi Agustus 2001 nikah. Maret kayaknya. Ya, benar. Maret Hamil kan? Oke. Iya. Masya Allah. Jadi waktu itu ketika datang ke Masjid Agung Sudirman dalam kondisi hamil 4-5 bulan kalau tidak salah ya. Iya. Masya Allah. Saya sangat terharu waktu itu kan. Wah, lagi hamil luar biasa dari naik motor ya. Seperti itu ya. Ya, dari Tuban ke Denpasar. Denpasar ya. Masya Allah. Tapi waktu itu mohon maaf nih, kenal Pak Gege Bu Gege di mana ya? Maksudnya sebelum nikah gitu kan? Kita perlu tahu juga kan, karena kebetulan Pak Gege Muslim ya, Bu Gege bukan non Muslim ya, asli Jemberane ya kalau tidak salah ya. Itu boleh sedikit cerita gimana kisah ketemunya dan ya mohon maaf prosesnya lancar atau setengah tidak lancar atau gimana? Teman kos sih lama, cuman nggak kenal gitu. Istilahnya Pak Gege punya 2 tempat kos, yang satu, iya. Masya Allah, Iya. luar biasa. Iya. Dulu Bongkar dia cek di restoran, tapi dia juga punya 2 kos, satu untuk tidur, satu untuk tempat kerja. Nah, saya kan dia ke tempat kerja jarang, jadi nggak intens gitulah ketemunya, cuma orang itu berisik sekali, gitu aja kesan saya sama dia. Karena kalau dia kan semprot-semprot gitu, berisik. Buat saya itu berisik. Jadi nggak begitu kenal sih. Kenalnya itu ketika apa? Dia menyapa dengan bahasa Jepang, terus saya sautin dengan bahasa Jepang juga. Di situ saya tertarik. Gitu. Ternyata bisa bahasa Jepang ya? Bukan, Oh, sedikit-sedikit. Zaman dahulu kan saya kerja, saya tukang tato dulu, jadi kerja, gitu. sempat kerja di Plaza Bali. Di sana kan tamunya cuma Jepang dan Korea. Oh, iya, iya. Enggak. Jadi sedikit-sedikit, sekarang lupa sih Pak, udah puluhan tahun. Jadi sedikit-sedikit sekedar ucapan-ucapan greeting. Kalau kita di bahasa Inggris itu bisa lah gitu. Jadi dia seperti itulah tertariknya, pertama tertariknya. Oh, ternyata nggak bodoh-bodoh amat, mungkin gitu pikirannya. Ini menarik ya. Saya baru tahu ternyata Pak Gege dan Bu Gege kesan pertamanya kenalannya dan bahasa Jepang. Luar biasa ini. Hal yang baru. Ini terus terang berkahnya podcast nih. Jadi saya bisa tahu. Habis itu lancar ya, artinya mohon maaf dengan keluarga lancar ketika proses nikah segala macam, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Lancarnya karena kan kebetulan saya orang negara ya, jadi keluarganya memang hetero gitu, jadi nggak homogen. Karena berapa pernah bibi itu yang pertama menikah dengan orang Muslim seperti Bu Cip ya, orang Melayu. Bener. Terus ada juga sepupu jauh yang menikah dengan orang Kalimantan, dan ada juga beberapa sepupu lain. Jadi kita memang hetero keluarganya, dan keluarga basic saya juga ada yang Kristen. Jadi kadang kita ngumpul tuh banyak agama gitu. Alhamdulillah. Jadi so far nggak ada masalah ya. Berarti betul NKRI ya. Enggak. Berarti luar biasa. Dari sini kita bisa belajar bahwa keluarga besar Bu Gege ya itu betul-betul menerapkan toleransi yang luar biasa tinggi ya dalam keluarganya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau dari Pak Gege sendiri gimana keluarga ketika menikah? Mohon maaf dan yang mohon maaf ya, ini istrinya, calon istrinya adalah orang yang berbeda keyakinan lah, walaupun akhirnya ikut keyakinan Pak Gege ya. Bisa cerita sedikit Pak Gege? Ya, biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya keluarga saya, dari ibu saya terutama itu agak kaget. Tapi setelah itu ya biasa aja. Kagetnya nggak sampai pingsan kan ya? Gitu. Ya awalnya sih kurang setuju karena dipikirnya Pak Gege karena di Bali akan ikut ke agama saya yang lama gitu, jadi khawatir kan keluarga beliau, jadi wajar kalau kesan pertamanya itu sangat-sangat tidak welcome awalnya gitu.
Tapi setelah ada anak saya pertama, semuanya baik. Maksudnya akhirnya semuanya ke saya, ke suami. Kalau ada apa-apa ya saya suami gitu, curhatnya gitu. Barakallah. Jadi berkahnya anak itu di situ ya. Jadi akhirnya karena anak, kalau nggak salah anak laki ya, yang pertama laki, namanya luar biasa. Saya kaget itu namanya Jibril. Wah, ini malaikat ini kan. Ternyata inspirasi dari mana nama itu Pak Gege itu? Saya jadi penasaran itu. Kayak saya lupa ingat ya, dulu Pak Gege pernah cerita juga sama Bu Gege, filosofis nama itu sehingga Pak Gege Bu Gege itu pengen punya nama anak seperti itu. Bisa cerita sedikit nggak? Saya suka nama Jibril, malaikat saya suka sekali. Oke. Ada kesannya ya, betul ya? Ada kesannya. Oke. Oh iya, saya mohon maaf nih ada yang terlewat. Sebenarnya nih nama aslinya Pak Gege itu bukan Gege sebenarnya. Ini Gege itu nama usahanya ya kalau tidak salah ya. Iya. Nama kecilnya Pak Gege. Nama kecil Pak Gege ya. Iya. Oh, akan jadi nama usaha gitu ya kalau tidak salah ya. Kalau saya kebetulan dulu Gege Printing kalau nggak salah itu kan usahanya. Sebenarnya itu salah pelafalan. Jadi Oh, sebenarnya itu Gegi. Jadi Oh. Gegi bukan Gege, tapi karena beberapa tamu yang datang salah baca jadi dibilang Gege. Oke semuanya. Jadi kadang-kadang sebagian tamu bilang Jiji, sebagian lagi bilang Gege. Jadi ada yang panggil Jiji, ada yang panggil Gege. Jadi sebenarnya itu Gegi gitu. Oh, jadi salah pelafalan jadi melekat Gege. Oh Dulu gitu. bisa ngomong Edi, Gegi. Oh Gedi. Padahal nama aslinya kalau tidak salah Edi Prayudi Sugiharto ya. Edi Arif Sugiharto. Oh Edi Arif Sugiharto. Saya salah. Mohon maaf Pak Gege nih. Kenapa jadi Prayudi nih? Jadi nama bapak saya. Oh bapaknya. Iya. Soalnya di situ ada nama Prayudi juga kalau tidak salah ya. Oh jadi Semuanya Edi. ada. Ada Edi Arif Sugiharto, masya Allah. Jadi baru kita tahu nih. Ternyata aslinya itu nama panggilan, bukan Gege, sebenarnya Gegi. Cuma kan level orang asing atau mungkin tamu yang kadung udah melekat, jadi nama bekennya itu Gege gitu. Tapi insya Allah nama itu baru rezeki ya. Alhamdulillah jadi lancar-lancar aja ya. By the way saya ingat betul ya, ini mohon maaf ya kita kembali ke tema utama kita kan. Saya ingat betul dulu Pak Gege dan Bu Gege itu waktu hamil, alhamdulillah rajin banget, sangat rajin datang. Sama-sama belajar ya, saya betul sama-sama belajar. Cuman pas kebetulan melahirkan ya, saya juga pernah berkunjung silaturahim ke sana, melahirkan anak pertama. Saya juga memaklumi, biasanya wajar lah anak pertama jadi agak crowded, adaptasi, dan memang ini sudah jadi kebiasaan ibu-ibu pada umumnya ya. Kalau sudah melahirkan agak kendor, turun. Dan turunnya agak bablas ya. Kurang lebih berapa lama waktu itu turunnya ya? Bolosnya ya. Karena saya terus terang mohon maaf, setelah Pak Gege melahirkan anak pertama, kita datang Pak Gege sorry ya, Bu Gege ya. Pokoknya Pak Gege Bu Gege dapat amanah anak pertama, kita datang silaturahmi, boleh bilang bisa kita lost kontaknya luar biasa. Luar biasa. Lama sekali tuh. Saya juga sempat kangen nih mana kemana gitu. Dan kalau salah udah pindah juga waktu itu ya? Atau masih di sana Ya, kalau salah? Pindah Kos kan? waktu itu memang lagi down juga karena waktu itu saya belajar pakai kerudung, sudah pakai kerudung, tapi karena ada beberapa hal ya ejekan gitu, karena dari teman-teman muslim sendiri, saudara sendiri ya, itu istilahnya mengejek gitu kalau itu. Akhirnya ya udah cabut lagi. Setelah punya anak, sibuknya itu saya sama Pak Gege waktu itu baru merintis buka toko, juga membuka toko di Gianyar, Batu Bulan. Kita jualan jam tangan, kacamata, topi, seperti itulah. Kita nyewa satu stand di sana. Jadi ya kebayang deh bolak-baliknya gitu, pagi-pagi pergi ke sini, itu semua kita yang handle. Setelah tokonya jalan 3 bulan gitu, baru saya lepas ke adik saya, baru saya konsen di GG Printingnya. Oke. Jadi saya sempat lost contact ya, ternyata beliau ini baru ketahuan nih berusaha, dan ternyata juga ada cerita menarik dari Ibu GG
yang memang tantangannya ketika kita berhijrah ataupun kita ingin belajar suatu agama atau ingin melakukan suatu agama, ternyata di luar dugaan kita dapat respon yang berbeda gitu ya, seperti itu. Waktu itu memang tren berkerudung itu tidak maksudnya tren kesadaran muslim itu tidak semarak sekarang. Betul. Jadi tahun-tahun itu kan memang menemukan orang berkerudung tuh lumayan jarang jarang gitu, nggak seperti sekarang. Sekarang hampir semua muslim yang berani menonjolkan identitasnya pakai kerudung itu. Kalau dulu sih belum. Bahkan orang yang mengejek saya itu bilang haja itu justru mereka dari keluarga yang yang taat agamanya gitu. Cuman ya nggak berkerudung gitu. Jadi taat tapi belum menutup auratnya. Itulah memang tantangan ya dalam kita berusaha belajar menerapkan Islam, yang sedikit demi sedikit ada aja godaan. Apakah kita betul sungguh-sungguh ingin menerapkan ataukah kita terpengaruh? Dan itu manusiawi ya. Namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Dan pada fase ini mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian buat Pak Gege dan Bu Gege ya, untuk menaikkan derajatnya ke dalam level keimanan yang lebih tinggi lagi. Oke, itu luar biasa ya ceritanya. Saya terus terang baru tahu nih, kalau kita nggak ketemu, nggak wawancara gini, kita nggak tahu sejarahnya ya. Ini subhanallah, masya Allah, saya luar biasa terkesan ya dengan proses perjuangan Pak Gege dan Bu Gege. Kita lanjut ya. Jadi mohon maaf, setelah itu kita sempat lost kontak. Saya baru dapat kabar itu dari anggota saya di Padang Sambean. Oh, ada dulu anggota MF lama dari ini tinggal di Padang Sambean. Oh, saya kayak wah, jangan ini kan. Ternyata betul ya. Dan waktu itu juga sempat dirayu-rayu mau gabung. Dan Ustadz pertama yang saya temui ternyata Pak Slamet. Iya. Itu mohon maaf, ketika ke Padang Sambean sudah lahir anak kedua atau belum ya? Saya lupa itu. Iya, kebetulan pas kelahiran kedua. Iya, makanya. Sama memiliki bayi juga. Makanya Allah, memang qadarullah ketika ketemu saya, TMF pertama hamil dan melahirkan, di kedua juga. Masya Allah. Itu namanya siapa tuh? Mikael ya kalau tidak ya? Masya Allah. Jadi ya, namanya urutan malaikat ini. Ya, waktu itu sebenarnya masih ragu juga untuk istiqomah itu masih belum begitulah, karena ya banyaklah keraguan gitu. Tapi kemudian Pak Bore Topan rajin sekali mencari, terus yang paling getol adalah Bu Ani. Masya Allah ya beliau. Kalau untuk Pak Gege sendiri itu diajak sama Bu Cip. Nah setelah Pak Gege itu istiqomah, nah saya mau nggak mau istiqomahnya lebih. Luar biasa ya. Ini saya sangat bersyukur ya, anggota MF waktu itu ya, di Padang Sambean ya, luar biasa berkolaborasi untuk mengajak kembali Pak Gege dan Bu Gege untuk aktif di Mualaf Foundation saat itu tuh ya. Sekarang jadi Ketua Mualaf Indonesia, Masya Allah. Khususnya kita bersyukur ya, ada Bu Ani ya, waktu yang rajin nanya, rajin menawarkan, rajin mengajak ya, dan juga Bu Cip yang rajin juga merayu, mengajak Pak Gege. Masya Allah. Dan itu kayak kalau saya di Padang Sambean juga masih pindah-pindah ya? Enggak, lama saya stay di sana. Maksudnya pas tempatnya kan? Pas anak saya lahir itu langsung pindah ke tempat baru di dekatnya rumahnya Bu Ani, makanya beliau ini. Yang dekat hotel itu kalau tidak salah ya? Yang dekat hotel tuh saya 7 tahun di sana. Karena saya ingat betul, saya pernah ke sana itu. Kalau saya ya, waktu itu masih punya mobil yang lama, kalau tidak salah mobil apa itu ya? Iya. Black Beauty. Black Beauty. Oh ya makanya. Saya Masya Allah, dulu saya terus terang hobi silaturahim. Saya kadang tiap minggu sama istri saya, sama anak saya keliling. Pengen tahu rumah anggota di mana apa. Di sini ada rumah anggota saya, kebetulan satu jalur ya, kita singgah-singgah lah, walaupun sebentar minimal, yang mengetahui kondisi, kesibukan dan segala macam. Masya Allah ya. By the way, kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, ternyata setelah di Padang Sambean dan sampai sekarang eksis, berlanjut terus ya aktifnya di Genta Mualaf Indonesia. Saya ingin nanya nih, kalau zaman dulu ya, waktu zaman Mualaf Foundation sama sekarang ini,
zaman Genta Mualaf ini, apa sih kesan yang didapatkan selama ikut bersama Mualaf Foundation yang sekarang berubah jadi Genta Mualaf Indonesia? Kesannya saya tentang Mualaf Foundation yang sekarang berubah jadi Genta Mualaf Foundation adalah ukhuwahnya ya, persaudaraan itu sangat erat. Di sini orang benar-benar mencurahkan kemampuannya untuk membagi ilmunya, membagi risalahnya, artinya berbuat baik itu maksimal. Kepentingan dakwah gitu, tidak untuk kepentingan diri sendiri gitu. Setiap ada yang sulit selalu saling membantu gitu. Mungkin persaudaraannya jarang saya melihat di tempat lain. Alhamdulillah. Pada Pak Gigi, ada kesan yang luar biasa didapatkan selama ya bersama Mualaf Foundation yang sama berubah jadi Genta Mualaf Indonesia? Bagi saya Mualaf Foundation itu gimana ya? Semua sama. Yang membedakan itu keimanannya. Masya Allah. Tidak ada yang mana, pokoknya nggak ada yang kelas atas kelas sama. Keimanannya yang penting. Oke. Dan saya paling suka sama motonya Genta Mualaf. Sentuh hati, sampaikan risalah. Masya Allah. Memang kita harus dakwah itu emang harus sentuh hati dulu ya. Iya, sentuh hati dulu. Sentuh hati dulu, pendekatan dulu lah, PDKT lah. Sama kayak Pak Gigi dan Bu Gigi, PDKT-nya dulu itu dengan bahasa Jepang. Oh iya, kan tadi kesan ya. Mungkin ada pengalaman yang menarik atau lucu ketika atau mungkin yang sangat terngiang-ngiang ketika dulu ada kejadian bersama dengan anggota atau dengan yayasan atau dengan siapapun di Genta Mualaf ini. Monggo, silakan. Ya, saya pernah ditegur oleh salah satu anggota ya yang udah lebih lama sedikit dari saya. Sebenarnya saya lebih lama, tapi karena saya vakum jadinya jatuhnya saya lebih muda lah dari dia gitu. Jadi cara menegurnya itu ya bikin nyesek gitu. Tapi ya kedepannya kan yang seperti itu diusahakan ditiadakan, maksudnya diminimalisir lah biar tidak ada, biar dakwahnya itu benar-benar menyentuh gitu, tidak rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin kayak gitu. Iya. Kalau dari Pak Gigi, ada pengalaman yang mungkin entah menyakitkan atau untuk membahagiakan atau apa selama berinteraksi atau selama bergaul, selama terlibat dalam kegiatan di yayasan selama ini? Tidak ada pengalaman yang menyakitkan, tidak ada. Oke. Cuma saya pernah sakit hati pas ya waktu nyebarin brosur untuk Mualaf, waktu pertama kali ikut Mualaf. Aku saya ditugasin ke masjid ini, masjid ini. Dan ada juga ya nggak semua sih kadang-kadang. Karena habis bom Bali, Pak. Iya betul. Habis bom Bali itu Pak GG disuruh ke salah satu masjid di sana lah. Tentu disuruh Pak itu waktu itu bawa amplop ini undangan untuk masjid itu. Pak Arifin Sadipan. Pak Arifin Sadipan, ya betul. Salah satu pengurus juga. Bagi ke masjid ini, bagi sini. Dan situasi waktu itu masih seperti itu. Jadi setiap yang naruh brosur dicurigai lah ya, maklum lah kondisi. Pak GG sangat down waktu itu dan mengundurkan diri kan jadi petugas di wilayah Tuban. Itu intinya. Setelah itu kami betul berhenti. Itu sih sebenarnya pemicunya, lupa saya. Oh iya, baru ketahuan, ya Allah. Itu pemicunya berhenti. Dia nggak sanggup dikasih amanah yang sama gitu intinya. Jadi nggak fight deh ke situ. Ya memang nih, ya ini sekedar cerita ya. Memang betul ketika Mualaf Foundation saat itu berdiri tahun 2002 ya. Takdir Allah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada bangsa Indonesia, yaitu tragedi bom Bali 1 kalau tidak salah ya, pas bulan Oktober kalau tidak salah ya. Ya, pada itu terjadi musibah yang mau tidak mau berpengaruh pada kondisi toleransi beragama di Pulau Dewata saat itu. Ya memang itu dinamika tentang hidup yang harus kita jalani. Pas kebetulan juga mungkin Pak GG masih tahap belajar,
dapat challenging seperti itu ya langsung down ya. Saya juga down dan sangat ketakutan. Sangatin juga saya bisa menyadari dan merasakan juga suasana kebatinannya seperti apa. Karena waktu itu kalau cuma saya down, beliau masih fight gitu kan pasti lanjut. Saya down, beliau down, ya sudah. Padahal waktu itu MF gak ada kaitan dengan apapun ya, karena kita maklumi lah kondisi itu memang ya qadarullah lah, takdir Allah ya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi sebuah cerita yang baru ketahuan sekarang, yang mengapa menjadi penyebab Pak Gege dan Bu Gege agak vakum lama. Mungkin ada pengalaman traumatik tersendiri yang ya alhamdulillah terungkap ya. Karena kan yang istilahnya memperlakukan beliau penuh curiga itu adalah orang-orang yang ya di masjid itu adalah orang yang bertugas di masjid itulah gitu. Jadi kalau istilahnya orang yang agamis aja pendapatnya seperti ini, gimana yang lain gitu. Jadi ya seperti itulah. Wah, nggak berani lagi deh gitu. Jadi biasa-biasa saja dah, nggak usah ikut komunitas-komunitasan gitu. Nanti dicap seperti apa gitu. Ya. Sorry, lupa. Nggak apa-apa, santai aja. Namanya kita hidup pada saat itu memang kondisi seperti itu ya, luar biasa. Memang itu tantangan, tantangan zaman tadi itu ya. Dan saat itulah Mualaf Foundation hadir dan berdiri dalam kondisi zaman yang memang boleh dibilang berat ya Pak Gege ya, sangat berat. Tapi tadi ya bismillah, karena kita memiliki niat yang baik dan kita berkomitmen ingin menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, ya bismillah kita tetap jalan kalau tidak. Dan saya ingat betul kalau tidak salah kejadian itu sempat juga mengguncang MF sebenarnya waktu itu ya, karena ini mau lanjut pengajian, mau lanjut bangga gitu, karena memang kondisinya memang luar biasa. Tapi kita bismillah lah. Ya waktu itu kan semua hal dicurigai. Betul. Tuh, ini ada cerita baru ya setelah sekian tahun namanya. Tapi sekarang udah nggak trauma lagi ya? Sudah biasa, di rumah semua sudah biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sepupu saya juga jadi mualaf, cuma belum mau menjadi anggota Mualaf Foundation. Ya, apa-apa. Jadi ketika sepupu saya menikah, semua menelpon saya. Dipikir saya yang mengajak gitu. Padahal saya tidak pernah juga istilahnya menarik-narik atau apa. Nah, beliau ya maksudnya mualaf sendiri, jadi tidak ada sama sekali campur tangan saya gitu. Jadi sendiri-sendirilah gitu. Jadi warga itu merasa kamu ya yang ngajak gitu. Oh enggak, orang sendiri. Itu namanya hidayah ya, kita nggak pernah tahu ya jalannya ya. Kita nggak pernah tahu. Hidayah Allah itu Allah yang punya kuasa. Hanya Allah yang bisa meletakkan hidayah ini di hati orang yang dia kehendaki seperti itu. Iya, beliau sih memang belum mau ikut, tapi alhamdulillah sih walaupun beliau muslim kan, sama suaminya muslim, tapi hampir semua sepupu saya itu ke sana. Jadi di grup itu dia menamakan dirinya panti asuhan. Jadi semua anak-anak itu di sana gitu. Saya belum mampu seperti itu. Jadi yang nampung itu beliau semua. Jadi saya pikir ya nanti itu bisa belakangan, tapi saya pikir perbuatannya itu bisa diapresiasi gitu. Jadi masih setiap orang punya amal kebaikan masing-masing ya. Itu intinya. Yang pasti kita jangan pernah menyerah untuk berbuat yang terbaik buat agama kita, buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat siapapun, untuk menebar kebaikan, menebar rahmah buat seluruh alam. Oke, yang terakhir nih, ini penting sekali ya. Jadi karena Pak Gege Bu Gege ini orang lama ya, orang lama, terus vakumnya ketahuan ternyata karena trauma, dan baru ketahuan sekarang ya, luar biasa, mampu menyimpan rahasia sekian tahun lamanya. Kita yang terakhir yang saya tanyakan adalah apa sih harapan Pak Gege Bu Gege ke depannya, baik untuk pribadi maupun untuk Yayasan Genta Mualaf Indonesia saat ini, seperti itu. Monggo, silakan. Siapa mau duluan? Ya, harapan saya
persaudaraannya tetap bagus, terus bisa menciptakan generasi penerus yang sama seperti Pak Slamet, Bu Elvi, dan orang-orang yang memang konsisten dalam dakwah. Terus untuk pribadi saya sendiri semoga lebih baik, karena ya sepertinya saya kan paling loyo ya di Mualaf Foundation. Iya, dari segi ilmu, ya ilmu kemampuan saya paling payah di antara semua, walaupun mereka masih muda-muda tapi energi dan kemampuannya jauh di atas saya. Ya, semoga pelan-pelan saya bisa. Amin. Kalau Pak Gege gimana harapannya ke depan untuk yayasan atau untuk pribadi segala macam? Harapan ke depan khusus untuk pengajian kantin ayah itu ya, karena sebagai laki-laki imam kan, Betul. otomatis kan harus bisa mengajak istrinya untuk belajar generasi bagi anak-anak kita nanti. Biar ukhuwah itu tetap berjalan. Amin, insyaallah. Jadi satu hal yang terpenting adalah bahwa tiap orang tuh punya kapasitas yang berbeda-beda. Jadi kalau boleh saya menyarankan, ya kita tidak boleh putus asa ya, jangan merasa saya paling baik, janganlah. Karena setiap orang punya, kalau bahasa saya itu punya pintu surga masing-masing. Sekali lagi punya pintu surga masing-masing. Bisa jadi keunggulannya Bu Gege adalah membackup Pak Gege. Ya, itu keunggulannya dia. Seperti itu. Di balik kelemah lembutannya, dia membackup Pak Gege dalam hal yang tidak bisa di backup oleh Pak Gege, maka tugasnya Bu Gege lah untuk membackupnya. Jadi sebenarnya saling melengkapi seperti itu. Dan banyak hal yang kita dapatkan dari podcast kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya terus terang amazing banget gitu loh. Dan baru ketahuan semuanya, baru ketahuan kenalannya dari bahasa Jepang, baru ketahuan traumatiknya karena ya dalam tanda kutip dari intimidasi oleh saudara sendiri kan begitu kan, baik ketika nyebar brosur maupun ketika mencoba menerapkan ajaran Islam. Ini pengalaman yang luar biasa, yang bagi saya ini suatu hikmah yang dalam yang bisa kita ambil dari podcast kali ini. Ada lagi mau sampaikan mungkin yang terlewat dari pagi Bu Gege sebelum saya closing nih ya? Wah, kita santai aja dah. Santai aja, kita ini podcast santai kok, ngobrol santai gitu kan. Jadi Genta Gemi punya cerita, jadi sesi inilah cerita kita dengan Pak Gege dan Bu Gege. Gimana lagi? Ya, semoga kedepannya GMI bisa lebih berkembang. Amin. Bisa meluaskan dakwahnya, nggak cuma di anggota, tapi kalau bisa di seluruh Bali atau di tingkat nasional. Amin, Masya Allah. Ini suatu harapan yang besar ya. Iya. Kita, Masya Allah, amin. Pak Gege, mungkin ada lagi yang mau sebagai closing statement? Tidak ada ya, Masya Allah. Oke, sahabat sekalian, alhamdulillah luar biasa podcast kita kali ini. Mudah-mudahan dari cerita yang kita dapatkan banyak hikmah yang bisa kita peroleh, bahwa untuk menjadi baik itu nggak selalu mulus jalannya, akan selalu ada ujian, tantangan di hadapan. Yang sebenarnya ujian, tantangan itu untuk apa? Untuk lebih menguatkan kita, untuk lebih mengokohkan kita. Kita ini sebenarnya sungguh-sungguh ingin berubah atau ingin berbuat baikkah, ataukah sebaliknya. Dan ini adalah pilihan kita semuanya. Oke, demikian podcast kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe ya, dan like, tekan loncengnya. Dukung terus channel kami di Genta Podcast. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.